Makanan masa depan 2030. Siapkah kita makan serangga? Coba bayangin apa makanan favorit lo, nasi padang pakai rendang, ayam geprek level 10, atau sate ayam Madura yang bumbunya medok, enak banget kan? Makanan-makanan ini udah jadi bagian dari hidup kita. Tapi pernah nggak sih lo mikir, gimana kalau di tahun 2030 nanti, semua makanan itu jadi barang mewah? Nasi dan ayam jadi langka dan mahal, dan buat makan enak, lo harus siapin budget khusus. Kedengarannya kayak film fiksi ilmiah, tapi ini adalah kemungkinan yang sangat nyata. Dunia lagi diambang revolusi makanan terbesar sepanjang sejarah. Kita dipaksa buat mikirin ulang semua yang kita taruh di piring kita. Di video ini, kita bakal melakukan reality check yang brutal. Kenapa makanan yang kita kenal sekarang terancam? Apa yang bakal kita makan di tahun 2030? Siapkah kita makan daging dari laboratorium atau bahkan serangga? Dan yang paling penting, apa dampaknya buat kita di Indonesia? Kenapa makanan kita harus berubah? Realita pahit di depan mata. Kenapa kita nggak bisa selamanya makan nasi uduk dan ayam goreng? Jawabannya simple, karena planet kita udah nggak kuat lagi. Ada 3 masalah besar yang maksa kita buat berubah dan semuanya saling berhubungan. Masalah pertama adalah ledakan populasi dan krisis pangan. Populasi dunia terus nambah, tapi lahan pertanian kita makin sempit. Buat ngasih makan semua orang, kita butuh cara produksi makanan yang jauh lebih efisien. Masalah kedua, perubahan iklim merusak pertanian. Cuaca ekstrem, kekeringan panjang, dan banjir bandang bikin petani gagal panen. Ini ancaman langsung buat makanan pokok kita, termasuk beras. Produksi beras diprediksi bakal menghadapi tantangan berat, yang artinya nasi yang kita makan setiap hari bisa jadi makin mahal dan susah didapat. Masalah ketiga, dan ini yang paling krusial, adalah peternakan tradisional itu nggak berkelanjutan. Industri daging dan susu adalah salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Buat menghasilkan 1 kilogram daging sapi, kita butuh ribuan liter air dan lahan yang sangat luas. Kalau semua orang di dunia makan daging sebanyak kita sekarang, planet ini bakal hancur. Semua masalah ini akhirnya bermuara ke dompet kita. Harga kebutuhan pokok, terutama makanan, terus naik dari tahun ke tahun. Inflasi pangan di Indonesia itu nyata dan terus terjadi. Jadi perubahan ini bukan lagi cuma soal nyelamatin lingkungan, tapi juga soal nyelamatin isi dompet kita di masa depan. Selamat datang di era makanan aneh, daging lab, and protein serangga. Karena masalah-masalah tadi, para ilmuwan dan inovator di seluruh dunia lagi kerja keras buat nemuin sumber makanan baru, dan beberapa solusinya kedengeran aneh banget. Pertama, daging buatan laboratorium atau cultivated meat. Ini bukan daging palsu dari sayuran, ini adalah daging asli yang ditumbuhkan dari sel hewan di dalam sebuah tangki baja, mirip kayak proses pembuatan bir. Nggak ada hewan yang disembelih, nggak ada peternakan yang makan tempat, dan jejak karbonnya jauh lebih kecil. Bayangin, lo bisa makan steak atau sate tanpa rasa bersalah. Tentu, tantangannya masih banyak, terutama soal harga yang masih mahal dan gimana caranya meyakinkan orang kalau ini aman dan halal. Tapi, teknologi ini berkembang sangat pesat. Kedua protein alternatif berbasis tanaman atau plant-based, ini mungkin udah lebih familiar buat kita, tapi lupakan bayangan soal tempe dan tahu doang. Teknologi pangan sekarang udah bisa bikin daging dari kacang-kacangan atau jamur yang tekstur, rasa, dan bahkan darahnya mirip banget sama daging asli. Perusahaan-perusahaan raksasa di dunia lagi jor-joran investasi di bidang ini. Ini bukan lagi makanan buat para vegan, tapi udah jadi alternatif serius buat semua orang. Dan yang ketiga, ini yang paling bikin penasaran sekaligus geli. Protein serangga. Siapkah kita makan serangga? Sebelum lo bilang jijik, dengerin dulu. Serangga seperti jangkrik atau ulat Hongkong itu kandungan proteinnya tinggi banget, bahkan lebih tinggi dari daging sapi. Buat beternak serangga, kita cuma butuh sedikit lahan, sedikit air, dan pakannya pun bisa dari sisa makanan. Super efisien dan ramah lingkungan. Tentu, kita nggak akan disuruh makan kecoa goreng. Bentuknya bakal diolah jadi tepung protein. Tepung jangkrik ini nantinya bisa dicampur ke dalam adonan roti, pasta, biskuit, atau protein bar. Kita bahkan mungkin nggak sadar kalau lagi makan serangga. Di Indonesia sendiri, beberapa perusahaan rintisan seperti Waste for Change sudah memanfaatkan larva lalat Black Soldier Fly, BSF,
sebagai pakan ternak organik yang merupakan satu langkah menuju pemanfaatan serangga di rantai makanan kita. Tantangan terbesarnya jelas ada di kepala kita, yaitu mengatasi faktor jijik yang sifatnya sangat kultural. Apa dampaknya buat kita di Indonesia? Oke, terus apa urusannya semua ini sama kita di Indonesia? Dampaknya besar banget, baik sebagai ancaman maupun peluang. Pertama, perubahan di meja makan kita. Bersiaplah di tahun 2030, menu harian kita mungkin bakal beda banget. Nasi Padang dengan rendang daging asli bisa jadi makanan mewah yang cuma dimakan pas acara spesial. Sehari-hari mungkin kita bakal makan nasi dari sorghum atau singkong dengan lauk rendang yang terbuat dari protein jamur atau bakwan yang diperkaya dengan tepung jangkrik. Ini bukan lagi soal selera, tapi soal adaptasi terhadap apa yang tersedia dan terjangkau. Kedua, peluang karier baru yang luar biasa. Ini kabar baiknya. Revolusi makanan ini akan menciptakan jutaan pekerjaan hijau atau green jobs baru. Kita butuh banyak banget ahli bioteknologi buat ngembangin daging lab, ahli pangan buat menciptakan resep-resep plant-based yang enak, insinyur pertanian buat ngebangun peternakan serangga vertikal yang efisien, sampai ahli marketing buat ngejual semua produk baru ini ke masyarakat. Buat lo yang lagi cemas soal masa depan karier di tengah gempuran AI, industri pangan masa depan ini bisa jadi ladang emas yang belum banyak digarap. Ketiga, tantangan ekonomi dan sosial. Kita juga harus waspada. Teknologi baru ini awalnya pasti mahal. Ada risiko munculnya apartheid pangan gitu, di mana orang kaya tetap bisa makan steak wagyu asli, sementara kita rakyat biasa cuma bisa makan sosis jangkrik. Pemerintah dan kita semua harus memastikan bahwa transisi ini berjalan adil dan semua orang punya akses ke makanan yang bergizi dan terjangkau. Jadi kita harus gimana? Daripada cuma takut dan nungguin masa depan datang, lebih baik kita siapkan diri dari sekarang. Pertama, buka pikiran dan buang rasa jijik. Ingat, apa yang kita anggap normal buat dimakan itu sangat dipengaruhi budaya. Dulu, orang barat mungkin jijik lihat kita makan jeroan atau ceker ayam. Sekarang, giliran kita yang harus belajar buat lebih terbuka sama sumber protein baru. Kedua, jadilah konsumen yang lebih sadar. Mulai sekarang coba perhatikan dari mana makanan lo berasal. Kurangi buang-buang makanan, dukung petani lokal dan produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Perubahan kecil dari jutaan orang akan menciptakan dampak yang besar. Ya. Ketiga, siapkan skill lo. Kalau lo tertarik sama isu ini, mulailah belajar. Dunia butuh banyak banget talenta di bidang food science, bioteknologi, dan agrikultur berkelanjutan. Ini adalah kesempatan buat lo jadi bagian dari solusi, bukan cuma jadi korban dari perubahan. Pada akhirnya, apa yang kita makan di tahun 2030 mungkin akan sangat berbeda dari apa yang kita makan hari ini. Mungkin kedengarannya aneh, tapi perubahan ini perlu. Ini bukan cuma soal nyelamatin planet, tapi juga soal memastikan kalau generasi kita dan generasi setelah kita masih bisa makan enak dan bergizi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Gue Jidat, sampai jumpa di video berikutnya.